Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sangat miris melihat apa yang terjadi di Gaza, Palestina saat ini. Bangunan hancur berkeping-keping dan banyak nyawa melayang. Negara-negara lain pun mengecam tindakan kejam Israel ini. Oke, sebagai organisasi Islam terbesar di dunia pun sudah mulai angkat bicara. Lalu langkah apa yang diambil Oke untuk melindungi Palestina? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI lahir pasca pembakaran sebagian Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada Agustus 1969. Aksi itu dilakukan oleh Dennis Michael Rohan, pria asal Australia sekaligus ekstremis Yahudi. Rohan awalnya dikenal sebagai turis yang ramah dan sering berkunjung ke Al-Aqsa. Tapi siapa sangka, dia ternyata punya maksud buruk. Pada 21 Agustus 1969, Rohan membakar Masjid Al-Aqsa beserta hal-hal penting di dalamnya, terutama salinan Al-Quran. Aksi Rohan itu tentu saja membuat marah umat muslim di seluruh dunia. Apalagi Masjid Al-Aqsa punya nilai historis bagi umat Islam karena menjadi tempat persinggahan Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj. Rohan mengaku membakar salah satu bagian Al-Aqsa untuk mempercepat datangnya Yesus Kristus ke dunia. Pasca kejadian tersebut pada 25 September di tahun yang sama, 24 negara muslim di dunia melakukan pertemuan di Rabat, Maroko untuk membahas hal tersebut. Dari sinilah OKI kemudian terbentuk. Organisasi ini awalnya berdiri sebagai solidaritas sesama muslim untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam. Lalu tahun 1970 digelar pertemuan pertama Konferensi Menteri Luar Negeri Islam di Jeddah, Arab Saudi, dan secara resmi Jeddah ditetapkan sebagai sekretariat OKI. Kemudian pada tahun 1972 dilakukan konferensi lagi untuk membuat piagam berisi tujuan dan prinsip dasar organisasi tersebut. Setidaknya ada 5 tujuan organisasi ini. Yang pertama, meningkatkan Islam di antara negara anggota, mengordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, melindungi tempat suci umat Islam, dan terakhir, membantu perjuangan pembentukan negara Palestina. Hingga kini OKI masih tetap eksis dan telah memiliki 57 negara anggota yang tersebar di berbagai benua, di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika, termasuk Iran, Arab Saudi, Indonesia, Mesir, Turki, dan Suriname. Saat ini, OKI dipimpin oleh Hussein Ibrahim Taha dari Republik Chad. OKI sebenarnya sudah lama menyuarakan kemerdekaan Palestina. Di tahun 2008, OKI ingin agar Israel diadili oleh Pengadilan Kejahatan Perang Internasional atas tindakan jahatnya kepada warga Palestina. OKI yang saat itu dipimpin Ekmeladin Ihsanoglu mengatakan kalau Israel sudah berulang kali mengabaikan proses perdamaian yang dirancang oleh masyarakat internasional. Makanya, OKI pun geram melihat Israel yang berusaha menghambat perdamaian. Lalu pada 2017 saat pertemuan darurat di Istanbul, OKI sepakat bahwa Yerusalem Timur adalah ibu kota Palestina. Pernyataan ini muncul sebagai reaksi dari Donald Trump yang berani mengklaim Yerusalem Timur sebagai bagian dari Israel. Dukungan tersebut terus berlanjut hingga hari ini. OKI mengutuk serangan Israel ke Gaza pada awal Oktober lalu. Pemerintah Israel dianggap menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada rakyat Palestina. OKI juga meminta PBB untuk turun tangan melindungi warga Palestina dari serangan Israel. Tak hanya PBB, OKI juga mengimbau komunitas internasional segera mengambil tindakan untuk menghentikan agresi Israel. Jika Israel terus dibiarkan, krisis kemanusiaan paling besar bukan tidak mungkin terjadi. OKI sempat geram karena Israel memblokir obat-obatan dan kebutuhan dasar. Tindakan Israel ini dianggap sebagai pelanggaran mencolok atas hukum kemanusiaan internasional. OKI juga mengecam keras seruan evakuasi warga Gaza yang dilakukan Israel. Karena konflik yang semakin memanas dan tak kunjung selesai, OKI memutuskan untuk segera melaksanakan pertemuan darurat untuk membahas situasi militer di Gaza yang semakin parah dan mengancam warga sipil. Pertemuan itu akan digelar di Jeddah. OKI sudah beberapa kali memberikan peringatan kepada Israel, tapi sepertinya Israel sama sekali tidak takut. Apalagi, aksinya itu didukung penuh oleh Amerika Serikat. Diketahui Amerika memberikan bantuan ekonomi militer terbesar dari tahun 1974 sampai 2002. Begitu juga di tahun 2021. Amerika selama ini sudah mengeluarkan uang sebesar 260 miliar US dollar atau sekitar 4 kuadriliun rupiah dan tambahan 10 miliar US dollar atau setara dengan 157 miliar rupiah untuk sistem pertahanan rudal bagi Israel.
Amerika juga punya kekuatan militer mumpuni yang tak bisa diremehkan. Jika kekuatan militer kedua negara tersebut digabung, kekuatan mereka akan berlipat ganda. Negara Paman Sam diketahui memiliki sekitar 1,39 juta personil aktif dan 442.000 personil cadangan. Sedangkan Israel sendiri punya 173.000 personil aktif dan 465.000 tentara cadangan. Jika digabungkan, jumlah mereka akan mencapai 1,56 juta personil aktif dan 907.000 personil cadangan. Sayangnya, jumlah itu masih kalah jauh jika dibandingkan dengan kekuatan militer Oki yang mencapai angka 8,7 juta personil. Sebelumnya, para pemimpin negara yang tergabung dalam Oki juga sudah menyatakan dukungan negaranya kepada Palestina. Salah satunya adalah Indonesia. Merespon serangan Israel ke Gaza baru-baru ini, Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB akan terus mengangkat isu Palestina di lembaga internasional. Isu ini harus menjadi perhatian penting dan harus segera diselesaikan. Sebelumnya, Indonesia juga pernah menyatakan dukungannya kepada Palestina saat konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam di tahun 2016. Konferensi ini terlaksana atas permintaan Presiden Palestina Mahmud Abbas yang meminta masalah tersebut dibahas khusus oleh negara-negara yang tergabung dalam Oki, dan terpilihlah Indonesia sebagai tuan rumah. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo berbicara di depan umum menentang keras pernyataan Donald Trump yang mengklaim Yerusalem adalah ibu kota Israel. Pengakuan ini tidak dapat diterima. Sekali lagi, pengakuan Presiden Trump tak dapat diterima dan harus dikecam secara keras. Tak hanya Indonesia, Iran juga sudah mulai buka suara. Pasca penyerangan Hamas ke Israel, pemerintah Iran memuji keberanian Hamas. Iran menilai serangan tersebut sebagai tindakan membela diri dari tindakan Israel selama ini. Iran juga dituding membantu serangan Hamas ke Israel karena dituduh memberikan pelatihan kepada militan Hamas. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, mengatakan kalau dukungan terhadap hak-hak warga Palestina dan memerangi Israel adalah sebuah prinsip yang tak dapat diubah dalam Islam. Dukungan untuk Palestina juga datang dari Erdogan. Ia menyerukan agar Palestina segera mendapatkan kemerdekaannya. Erdogan sampai meminta Barat dan Amerika bersikap adil dalam konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel yang baru-baru ini memanas. Sebenarnya, Erdogan sempat geram karena kapal induk Amerika USS Gerald Ford bersama gugus tempurnya berada di laut dekat Israel. Dengan hadirnya kapal tersebut, warga Gaza akan diserang dan dibantai habis-habisan. Jika itu terjadi, umat Muslim di seluruh dunia tidak akan diam saja. Bicara soal Palestina, tentu Arab Saudi tidak akan ketinggalan. Arab Saudi mengecam Israel yang terus menargetkan warga sipil dan menolak pengusiran paksa warga Palestina di Gaza. Salman bin Abdul Aziz mendukung rakyat Palestina mendapatkan keadilan. Beliau dengan tegas berkata, pemerintah menekankan bahwa Arab Saudi akan terus mendukung rakyat Palestina dalam upaya mereka mendapatkan hak sah mereka, mencapai harapan dan aspirasi mereka, serta membangun perdamaian yang adil dan abadi. Putra mahkota Muhammad bin Salman atau MBS pun ikut berkomentar melihat serangan brutal Israel kepada warga Gaza. Ia menegaskan bahwa Arab Saudi mendukung rakyat Palestina untuk mencapai hak sah mereka atas kehidupan yang layak. MBS ingin agar penderitaan rakyat Palestina segera diakhiri. Kita perlu menyelesaikan masalah ini. Kita perlu meringankan kehidupan rakyat Palestina. Sahabat beriman, dukungan Oki dan negara-negara Islam lainnya tentu sangat berguna bagi perjuangan rakyat Palestina. Semoga saja cita-cita Oki untuk membantu Palestina bebas dari Israel segera tercapai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.